Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Prinsip Pengujian pH dan Alat Pengujian pH. Materi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Kimia Analisis Terapan yang diampu oleh Bapak Doni Notriawan. Adapun anggota kelompok 5 yaitu yang pertama ada Dona Sagitamala, saya sendiri selaku moderator, kemudian ada Belio Vitasari selaku pemateri 1, Nur Azizatul Fitri selaku pemateri 2, dan Diki Satria Wijaya selaku pemateri 3. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Belio Vitasari. Kepada Beli, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok kami, yaitu prinsip pengujian pH dan alat pengujian pH. Prinsip dasar pH. pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan, atau benda. pH normal memiliki nilai 7. Sementara bila nilai pH lebih besar dari 7 menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basah. Sedangkan nilai pH kurang dari 7 menunjukkan benda tersebut bersifat asam. pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tinggi. Dan pH 14 menunjukkan derajat kebasahan tertinggi. Prinsip pengujian pH. Pada prinsipnya, pengukuran suatu pH adalah didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antar larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas atau membran gelas yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dari gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil dan aktif. Elektroda gelas tersebut akan mengukur potensial elektrokimia dari ion hidrogen. Untuk melengkapi sirkuit elektrik yang dibutuhkan elektroda pembanding. Sebagai catatan, alat tersebut tidak mengukur arus tetapi hanya mengukur tegangan. Alat pengujian pH. Yang pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus adalah salah satu instrumen untuk mengukur atau bahasa sederhananya untuk mengetahui apakah suatu larutan atau sampel bersifat asam atau basa. Kertas lakmus ini berbentuk kertas dengan ukuran tertentu yang penggunaannya sangat sederhana. Cara penggunaan kertas lakmus, kalian tinggal mencelupkan kertas lakmus ke dalam sampelnya, kemudian nanti akan kelihatan perubahannya. Apabila kita mencelupkan lakmus merah, tidak terjadi perubahan. Dan jika kita memakai lakmus biru, berubah warna menjadi merah, maka kedua kejadian tersebut berarti sampel bersifat asam. Yang kedua, apabila kita mencelupkan lakmus biru, tidak terjadi perubahan, dan lakmus merah berubah menjadi biru, maka kedua kejadian tersebut berarti sampel bersifat basah. Alat pengujian pH selanjutnya yaitu pH meter. pH meter bekerja berdasarkan prinsip elektrolit atau konduktivitas suatu larutan. Sistem pengukuran pH mempunyai 3 bagian, yaitu elektroda pengukuran pH, elektroda referensi, dan alat pengukuran impedansi tinggi. Elektroda merupakan bagian penting dari pH meter. Elektroda merupakan bagian seperti struktur biasanya terbuat dari kaca. Pada bagian bawah elektroda ada bohlam. Bohlam merupakan bagian sensitif dari probe yang berisi sensor. Istilah pH berdasarkan dari P, lambang matematika dari negatif logaritma, dan H, lambang kimia dari unsur hidrogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian slide ke-7 yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus adalah suatu campuran zat pewarna yang berbeda
yang dilarutkan dalam air yang berasal dari ekstrak lumut. Campuran ini sering diserap ke dalam kertas saring untuk menghasilkan salah satu bentuk tertua dari indikator pH, yaitu kertas lakmus yang digunakan untuk menguji suatu kadar keasaman bahan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip kerja pH meter. Seperti yang kita ketahui, pH meter adalah salah satu alat penguji pH yang paling banyak digunakan. Prinsip kerja utama pH meter itu terletak pada sensor probe berupa elektrode kaca atau gelas elektrode dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Ujung elektrode kaca adalah lapisan kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat atau bulb. Bulb ini dipasangkan dengan silinder kaca non-konduktor atau plastik memanjang yang selanjutnya diisi dengan larutan HCl. Di dalam larutan HCl terendam sebuah kawat elektrode panjang berbahan perak yang pada permukaannya terbentuk senyawa setimbang AgCl. Konstatanya, jumlah larutan HCl pada sistem ini membuat elektrode Ag atau AgCl memiliki nilai potensial stabil. Kemudian mengenai kertas lakmus. Kertas lakmus sendiri merupakan indikator yang paling mudah untuk digunakan. Hal ini terjadi karena kertas lakmus memiliki rentang pH yang sangat luas. Kertas lakmus memiliki rentang pH dari 0 sampai 14, dengan 0 sebagai titik paling asam, 7 titik netral, dan 14 sebagai titik paling basah. Adapun prinsip kerjanya terdiri dari kertas lakmus merah dan lakmus biru, di mana lakmus merah akan menjadi berwarna biru ketika berada pada larutan yang bersifat basah dan tetap merah pada larutan yang bersifat asam. Sedangkan kertas lakmus biru sendiri akan menjadi berwarna merah ketika berada pada larutan yang bersifat asam dan tetap biru pada larutan yang bersifat basah. Perubahan warna yang sangat jelas ini membuat kertas lakmus sangat mudah untuk digunakan dan cenderung hanya dihafal. Sedangkan bagaimana proses yang terjadi sehingga menyebabkan perubahan warna tidak pernah dibahas, sehingga konsep yang dimiliki oleh siswa sangat rendah. Kemudian mengenai pengukur pH alami. Di sini terdapat 3 buah gambar, ada kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, dan lain sebagainya. Bahan-bahan alami ini tidak dapat langsung digunakan sebagai indikator. Agar dapat digunakan sebagai indikator, harus dibuat dalam bentuk larutan dengan cara mengekstraknya. Berikut kami tampilkan berupa ekstrak tanaman, kemudian warnanya, dan perubahan dalam warna dalam larutan asam atau larutan basah. Konsepnya sama seperti kertas lakmus, hanya saja pengukur pH alami ini dalam bentuk cairan. Setiap pengukur pH alami atau setiap jenis tanaman yang digunakan akan memiliki ciri khas warna yang berbeda-beda ketika dia bersifat asam ataupun basah, sehingga kita dapat dengan mudah mengidentifikasi suatu larutan yang kita ujikan dengan pengukur pH alami ini bersifat asam ataupun bersifat basah. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi kami mengenai prinsip uji pH dan alat pengujian pH. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Karenanya, kritik dan saran masih sangat kami butuhkan untuk bantuan kami belajar lebih baik di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.